Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Jaya Siregar dengan NIM 24051811059. Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan membuat suatu program QW Priority untuk memenuhi tugas akhir dari semester 2 ini. Untuk membuat program QW Priority, yang pertama kita buat adalah include IOStream. Apa sih guna include IOStream ini? Include IOStream ini gunanya agar kita bisa melakukan input dan output. Agar bisa nanti cout berfungsi dan bisa ditampilkan ke layar. Kemudian kita akan menggunakan include QW. Untuk apa? Include QW ini agar nanti kita bisa menggunakan antrian, termasuk antrian prioritas. Selanjutnya kita akan gunakan using namespace std. Apa gunanya? Gunanya agar kita mudah menggunakan elemen dari perpustakaan standar atau library-nya. Setelah ini kita masukkan struk data. Buka kurung kurawal. Apa itu struk data? Ini untuk mendefinisikan struktur yang bernama data. Struk ini untuk mendefinisikan struktur, data ini adalah namanya. Yang memiliki nanti ada dua value. Yang pertama nanti kita buat di sini ada integer value dan integer priority. Jika sudah, kita akan membuat fungsi untuk membandingkan dua data berdasarkan prioritas dengan cara memasukkan di sini boolean operator. Dan kemudian kita masukkan di sini perintahnya cons. Data kita masukkan tadi yang sudah di struk itu data dan order. Tutup. Dan kita tulis lagi order. Salah. Bukan order tapi cons. Buka kurung kurawal. Ini apa sih gunanya ini? Boolean operator. Kemudian kita masukkan cons data dan order. Kemudian cons lagi. Itu gunanya untuk membandingkan dua objek nanti. Jadi nanti cons data dibandingkan dengan yang lain, order. Dan gunanya ini adalah mengembalikan true jika objek ini lebih rendah dari objek lain, sehingga objek ini lebih tinggi dalam antrian prioritas. Kemudian di sini nanti setelah ini kita buat
return untuk pengembalian nilainya, return priority. Lebih kecil dari order titik priority. Yang dimana ini artinya adalah untuk mengembalikan true jika prioritas ini lebih rendah. Fungsi untuk membandingkan dua datanya berdasarkan prioritas sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan masuk ke inti ke fungsi mainnya, ke main programnya dengan cara int main, integer main. Kita buka kurung kurawal. Kemudian di sini kita akan membuat antrian prioritas yang menyimpan elemen bertipe data priority QW, yang artinya yang nanti ini akan digunakan sebagai elemen dalam antrian prioritas. Kita akan membuat sebuah nama di sini, nama yang akan mudah dipanggil nanti, yang akan dikenali oleh program-program lainnya. Dengan cara kita buat sini priority QW. Baru kita buat sini, kita masukkan data. Terus kita masukkan PQ, ini artinya adalah singkatan, yang artinya priority QW gitu. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen ke dalam antrian prioritas. Caranya kita buat sini, kita panggil PK. Nah, muncul kan? Jika sudah muncul seperti ini, di sini ada banyak pilihan. Ada priority QW, void views, size type, void swap, type name, bool, void emplace. Kita buat di sini pq.push. Untuk apa? Untuk menambahkan elemen. Tapi sebelum itu kita masukkan dulu datanya di sini. Buka kurung, buka kurung kurawal. Kita masukkan nilainya, misal 10, 2. Jangan lupa titik koma. Ini nanti untuk menambahkan nilai dengan nilai 10 dan prioritas kedua. Jadi angka 10 ini adalah elemennya, dan 2 ini adalah angka prioritasnya. Selanjutnya kita buat yang lain lagi, pq.push. Ini untuk masukkan data ya, artinya. Kita buat aja elemennya 20, prioritasnya ke 1. Kita buat datanya yang lain lagi, masih menggunakan pkpush. Kita masukkan datanya lagi, misal 30, prioritinya ketiga. Setelah itu kita buat cout untuk menampilkan yang di layar nanti, bahwa data yang kita masukkan sudah berurut berdasarkan urutan prioritas. Dengan cara cout elemen dal, kita buat sini yang akan ditampilkan layar nanti, kita buat aja teksnya misal elemen dalam antrian prioritas
berdasarkan prioritas. Jadi nanti ini judulnya. Jadi ini adalah judul dari elemen dan prioritasnya. Jadi namanya elemen dalam antrian prioritas berdasarkan prioritas. Itu nanti judulnya yang akan ditampilkan di layar. Elemen dalam antrian prioritas berdasarkan prioritas. Ini untuk memilih nanti, jangan lupa /n agar dia enter nanti. Jangan lupa titik koma juga. Selanjutnya kita akan mengeluarkan elemen dari antrian prioritas dengan menggunakan while. Kita masukkan datanya. Datanya itu kita buat gimana ya menjelaskannya? While atau gunakan looping untuk memeriksa apakah antrian masih memiliki elemen. Jika antrian tidak kosong, proses di dalam loop akan dijalankan. Jadi menandakan itu kita membuat tanda seru seperti ini. PQ titik empty, yang artinya jika antrian tidak kosong. Itu artinya ini ya, jika antrian tidak kosong. Habis itu kita buat buka kurung tutup kurung. Kita buat buka kurung kurawal. Enter. Kemudian kita masukkan data top. Atau mengambil, maksud dari data top ini adalah mengambil elemen dengan prioritas tertinggi dari antrian. Top, paling atas. Dan bisa juga diartikan untuk mengembalikan elemen teratas tanpa mengeluarkannya dari antrian. Gitu. Data top sama dengan PQ. Apa tadi PQ? Priority QW gitu. PQ top. Kita masukkan sini PQ top. Setelah itu kita akan menghapus elemen teratas dari antrian dengan cara pertama kita buat cout dulu untuk menampilkan kata nilai di layar nanti agar kita bisa apa sih namanya, kayak judulnya gitu. Kita buat cout dulu untuk menampilkan teks di layar nanti. Untuk menampilkan kita buat sini nilai gitu. Titik 2. Terus kita masukkan datanya top value atau data tertinggi value. Kemudian kita masukkan prioritas. Setelah itu kita masukkan top, kita masukkan datanya top priority lagi, titik priority. Kemudian handle.
setelah handle, kita masukkan lagi datanya, pqpop. Apa itu pqpop? Itu artinya sama artinya dengan menghapus elemen teratas dari antrian setelah ditampilkan, dan juga memastikan elemen yang sudah ditampilkan tidak ada lagi di antrian, gitu ya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengembalikan nilainya ke 0, return 0. Program tentang priority QW priority sudah selesai kita buat. Sekarang kita jalankan. Tapi pertama-tama kita simpan dulu nama program kita ini. Sini saya buat namanya QW priority. QW titik priority. Jika sudah seperti ini, kita akan jalankan. Nah, di sini kenapa bisa error? Bisa kita lihat lagi ada kesalahan dalam penulisan katanya. Yang seharusnya using, saya buat usiang. Jadi kita perbaiki. Oke, sudah, kita jalankan lagi. Di sini kok ada error, bisa kita lihat. Mengapa di sini error? Jadi, yang seharusnya adalah ini pasangan yang ini. Pasangannya seharusnya berada di bawah sini, karena ini adalah satu bagian yang ini. Ini adalah satu bagian. Aduh, salah tadi ya. Yang ini maksudnya yang ini. Sorry. Yang ini struk, yang ini adalah satu bagian. Jadi kawan yang ini harusnya ada di bawah sini. Ini kita hapus. Kemudian titik koma. Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini. Kan sudah betul yang tadi ini kan? Ini sudah betul. Sorry. Yang ini sudah betul kan? Karena ini adalah satu kesatuan. Jadi ini buka kurungnya ini, tutup kurungnya ini harus berada di bawah dari yang ini. Seperti itu. Di sini kenapa error lagi tadi? Karena kita ada salah penulisan di sini. Yang seharusnya return menjadi return. Kita perbaiki lagi. Kembali kita akan melihat hasil akhirnya. Kita akan jalankan programnya. Di sini sudah terurut ya, dari prioritas ke-1, 2, ke-3. Berurut. Prioritas ke-1 20, ke-2 10, ke-3 30. Jadi yang urutan prioritasnya lebih tinggi, misalnya nilai prioritasnya 3, dia akan paling atas. Yang prioritasnya lebih kecil dia akan paling bawah, seperti itu. Ini nilainya ini tidak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu urutan prioritasnya. Jika dia berada di urutan prioritas pertama, maka dia akan berada paling bawah. Jika dia urutan prioritasnya terakhir atau angkanya paling besar, maka dia akan paling atas, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kawan-kawan yang melihat video tentang QW priority ini mudah memahaminya dan bisa paham. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya Ananda Jasiregar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.